Selamat datang para sahabat Mimin, hadir kembali Mimin di beranda sahabat semuanya. Semoga bisa menghibur. Bab 1. Cinta perjodohan suamiku. Putri Mikaela Ridwan adalah seorang mahasiswi yang sangat cantik dan terkenal kedermawanannya. Dia tinggal bersama nenek dan kakeknya di luar kota, karena ayahnya adalah anak tunggal. Jadi Ayla memilih untuk menemani orang tua dari ayahnya itu. Gadis yang kerap disapa Ayla ini, adalah anak sulung dari pasangan Ridwan dan Mirna. Ayla juga memiliki seorang adik laki-laki yang baru berumur 13 tahun dan masih duduk di kelas 1 SMP. Selain cantik, imut dan cerdas, Ayla adalah gadis yang suka membantu orang lain, dan tidak pernah sombong kepada orang yang lain. Jadi tidak heran jika kaum Adam sangat mendambakan bisa menjadi kekasih gadis ini. Ardias Rian Erlangga, yang biasanya disapa Rian, cowok tampan, dengan segudang prestasinya. Rian bukan hanya sekedar tampan, tapi juga dijuluki Kutub Utara. Karena Rian sangat jarang bicara pada orang yang tidak dekat dengannya. Rian adalah putra tunggal dari pasangan Heri Erlangga dan Sonya. Heri Erlangga adalah seorang pengusaha yang terkenal dan sangat ditakuti di dunia bisnis. Tidak ada yang tidak kenal dengan keluarga Erlangga dan tidak sedikit pula pengusaha yang ingin menjadikan Rian menantu mereka. Rian adalah mahasiswa semester akhir, yang tidak jauh berbeda dengan Ayla. Di usianya yang masih 21 tahun pemuda ini sudah membantu papanya di perusahaan. Bahkan sepak terjang Rian di dunia bisnis, lebih hebat dan kejam dibandingkan sang papa. Namun, sayangnya dia bisa dibodohi oleh seorang wanita. Andre Pranata, berusia 21 tahun, yang juga anak dari pengusaha. Andre adalah sahabat dari Ardias Rian Erlangga. Nando Hermawan, berusia 22 tahun, yang sudah memiliki beberapa tempat usaha restoran mewah. Nando juga merupakan sahabat dari Ardias Rian Erlangga dan Andre Pranata. Arabella Sanjaya, yang kerap disapa Bella dan kekasih dari Ardias Rian Erlangga, yang berumur 21 tahun, Bella adalah gadis yang sangat sombong. Karena papanya juga seorang pengusaha yang menjabat sebagai wali kota di kota B. Di kampus tempat mereka menimba ilmu. Juga tidak ada yang berani kepada Bella, karena semuanya tahu, jika Bella adalah kekasih anak dari pemilik kampus tempat mereka menimba ilmu. Sebab semua orang tahu bagaimana Rian sangat menyayangi kekasihnya, karena alasan itu jugalah, kedua orang tua Rian ingin menjodohkan Rian dengan anak sahabat mereka. Sebetulnya kedua orang tua Rian juga sudah lama mengetahui kelakuan Bella, apabila di belakang anaknya dan betapa liciknya juga Sanjaya ayahnya, Bella. Suara langkah kaki Rian yang menuruni tangga. Selamat pagi Pa, Ma, ucap Rian kepada kedua orang tuanya. Pagi juga Nak, jawab kedua orang tuanya. Nanti kamu mau ke perusahaan atau tidak? Tanya Tuan Heri pada putranya. Belum tahu, lihat nanti aja, Pa, sahut Rian yang terus menyantap makanan di hadapannya. Ya sudah, kalau tidak ke perusahaan, sehabis dari kampus kamu langsung pulang ya. Sambung Mama Sonya. Emangnya ada apa Ma? Lelaki itu bertanya sambil mengambil air minum. Nanti kita mau makan malam sama keluarga Om Ridwan, sahabat Papa. Mama Sonya yang menjelaskan agar anaknya tidak bingung. Tumben Rian ikut. Protes Rian singkat. Karena ini bukan makan malam biasa. Sahut Mama Sonya lagi. Akan Rian usahain nanti Ma, tergantung nanti aja sempat enggaknya.
Jawab Rian sedikit acuh karena biasanya kedua orang tuanya itu tidak pernah meminta dia ikut apabila ada acara makan malam. Pokoknya kamu harus datang. Gak boleh tidak. Tegas sang mama. Iya mama sayang. Rian berangkat dulu. Setelah mengatakan itu Rian pun berdiri dan berpamitan untuk berangkat ke kampus. Setelah berpamitan kepada mama dan papanya, Rian langsung mengendarai mobil mewahnya untuk menjemput sang kekasih. Ada apa ya? Tumben banget gue harus ikut acara makan malam. Rian bertanya pada dirinya sendiri sambil menambah laju kendaraannya. Setelah 15 menit perjalanan, Rian sudah sampai di depan rumah kekasihnya. Selamat pagi sayang. Sapa Bella begitu melihat Rian keluar dari mobil. Pagi juga sayang. Sorry ya, agak telat jemputnya. Jawab Rian yang sudah membukakan pintu mobil untuk Bella. Iya, asal nanti sore anterin gue belanja ya. Pinta Bella yang disertai rayuannya. Jangan nanti sore, karena gue disuruh pulang cepat sama mama. Tolak Rian menyentuh wajah kekasihnya. Apaan sih? Gue pacar, lo kan? Wanita itu langsung merenggut kesal. Bel, biasanya gue juga gak pernah nolak kan, tapi ini beda, mama sama papa, benar-benar nyuruh gue cepat pulang, tumben banget kan. Kalau tidak benar-benar penting. Jelas Rian agar Bella tidak marah lagi. Ya sudah, kalau begitu besok saja, tapi lo harus beliin gue tas yang keluaran terbaru. Pinta Bella tersenyum penuh arti. Oke, gak masalah. Apa sih yang gak gue beliin buat lo? Ucap Rian sambil mengelus pucuk kepala Bella. Yang membuat wanita itu mengembangkan senyum, karena rajukannya tadi membuahkan hasil. Setelah menempuh perjalanan kurang lebih 18 menit, mobil mereka pun sampai di parkiran kampus. Begitu turun Rian langsung membukakan pintu mobilnya untuk kekasihnya itu. Di sana juga sudah ada Andre dan Nando yang memang menunggu kedatangan mereka. Tumben, lo telat. Tanya Nando yang sudah menunggu cukup lama. Iya, di jalannya tadi macet banget. Jawab Rian karena di jalan memang cukup macet apalagi saat pagi seperti ini. Lalu setelah itu, mereka berempat pun berjalan masuk untuk menuju ke kelas masing-masing. Sore harinya, setelah sampai di rumah tadi, Rian langsung beristirahat di kamarnya, karena saat dia pulang tadi jamnya masih pukul 2:30 sore. Jadilah dia tidur sampai terdengar suara pintu yang diketuk dari luar. Tok, tok, tok. Suara pintu yang diketuk oleh Mama Sonya. Rian, bangun nak. Ini sudah jam 5:30. Panggil mamanya. Iya, Ma, Rian mandi dulu. Sahut Rian dari dalam kamarnya yang baru saja bangun tidur. Tidak ingin orang tuanya menunggu terlalu lama, Rian langsung saja bergegas untuk membersihkan dirinya setelah rasa pusingnya hilang. Setelah setengah jam, semuanya juga sudah siap. Keluarga Rian langsung saja berangkat ke tempat mereka akan mengadakan makan malam bersama keluarga dari sahabat papanya itu. Di sebuah bangunan mewah, yang berlantai 2. Seorang gadis cantik juga sedang bersiap-siap, padahal dia baru saja datang, beberapa jam yang lalu. Tap, tap, tap. Suara langkah kaki seorang gadis cantik, yang biasa dipanggil Ayla. Datang menghampiri adik dan kedua orang tuanya, yang sudah menunggu di ruang tamu. Kamu sudah siap sayang? Tanya Bunda Marni. Sudah Bunda. Jawab Ayla seraya berjalan mendekati adiknya. Ya sudah, kalau begitu ayo kita berangkat sekarang. Ajak ayahnya.
Akhirnya keluarga ayah Ridwan berangkat menuju di mana tempat mereka akan makan malam. Kurang lebih perjalanan 20 menit, mereka telah sampai di lobi restoran mewah di kota itu dan langsung diarahkan oleh pelayan ke meja VIP. Yang sudah dipesan oleh keluarga Erlangga dan mereka pun sudah menunggu di sana. "Maaf kami sedikit terlambat," ucap ayah Ridwan, yang merasa tak enak. Tidak apa-apa, kami juga baru datang beberapa menit yang lalu, kalau begitu, ayo silahkan duduk," ucap beliau sambil mempersilahkan keluarga ayah Ridwan untuk duduk. "Wah nak Rian, tambah tampan saja," puji ayah Ridwan, setelah saling bersalaman. Ayah Ridwan memang sudah mengenal Rian, karena mereka menjalin kerjasama antar perusahaan. "Terima kasih Om," ucap Rian sopan. "Putrimu mana Rit? Apa tidak jadi datang?" tanya Papa Heri, yang belum melihat adanya Ayla. "Jadi, cuma tadi lagi ke toilet sebentar," sahut ayah Ridwan. "Ya sudah sambil menunggu putrimu, mari kita pesan saja dulu makanannya," tawar Papa Heri. Tak lama Ayla pun datang. "Selamat malam semuanya, maaf aku terlambat," ucap Ayla dengan sopan. "Selamat malam juga," jawab semuanya. "Wah nak Ayla, ternyata kamu lebih cantik dari yang difoto," puji Mama Sonya, begitu melihat Ayla. "Terima kasih, Tante bisa saja," balas Ayla sambil menyalami Mama Sonya dan Papa Heri. "Oh iya nak, ini perkenalkan Rian, putra Tante," kata Mama Sonya memperkenalkan putranya. Begitu pandangan mereka bertemu. "Kenapa dengan jantung gue?" kata Rian di dalam hatinya, begitupun dengan Ayla, yang langsung merasa gugup begitu melihat Rian. Setelah bisa menguasai kegugupannya, Ayla berdehem terlebih dulu, baru menyalami Rian. "Hai, aku Ayla," sapa Ayla ramah. "Hai juga, gue Rian," balas Rian ramah juga. Setelah mereka selesai makan malam, barulah Papa Heri Erlangga membahas perihal perjodohan. Rian maupun Ayla sama-sama terkejut begitu mendengar nih. Karena mereka sama-sama belum diberitahu. Lalu Ayla angkat bicara. "Tapi ayah, Om, Ayla masih kuliah," tolak Ayla sopan. "Tidak ada salahnya nak, kamu bisa melanjutkan kuliahmu di sini," ujar Papa Erlangga. "Tapi, Ayla tinggal di luar kota Om," ucap Ayla lagi. "Kamu benar nak, tapi setelah menikah nanti, kamu akan pindah ke sini lagi, begitupun dengan kuliahmu. Dan kamu akan kuliah di universitas keluarga kita sendiri nantinya. Jadi tidak ada yang sulit kan?" Jelas Papa Heri, karena dia tahu, pasti Ayla akan beralasan jika dia kuliah di luar kota. Setelah itu, Ayla hanya diam, dengan pikirannya, karena bingung ingin beralasan apa lagi. Tapi, Rian juga belum mau menikah Pak, ucap Rian, karena dari tadi dia hanya menyimak saja. "Rian, perjodohan kalian sudah kami atur dari jauh-jauh hari. Dan Papa tidak mau ada penolakan," tegas Papa Heri lagi. "Sayang, Mama dan Papa sudah tua nak. Dan Ayla adalah gadis yang tepat untukmu," pinta Mama Sonya, dengan penuh permohonan. Setelah terdiam beberapa saat, Rian memohon izin untuk mengajak Ayla pergi ke taman. "Maaf, Om, Pa. Rian ingin mengajak Ayla ke taman depan dulu. Izin Rian kepada orang tua mereka. Pergilah, kalian memang membutuhkan waktu untuk bicara berdua," kata Bunda Marni yang mengerti keadaan anak mereka. Dan disinilah tempat mereka sekarang.
Gue gak mungkin nikah sama Iyo. Karena gue udah punya kekasih, kenapa Iyo malah menerima perjodohan ini? Tanya Rian yang bingung bercampur kesal sendiri. Aku juga tidak tahu, kalau akan dijodohin kayak gini Rian. Jika kamu memang tidak mau, silakan kamu bilang kepada orang tua kita. Aku tidak masalah, jika dibatalkan. Tegas Alia, yang merasa jika Rian malah menyalahkan dirinya. Memangnya, lo pikir gue bisa ngebantah kedua orang tua gue? Sergah Rian yang bertambah jengkel. Ya sudah, jika kamu gak bisa menentang kedua orang tua kamu. Kenapa tidak kita jalani saja dulu, kita bisa sama-sama belajar untuk saling bisa mencintaikan. Pinta Ayla. Ayla, sampai kapanpun, gue gak akan pernah mau menerima perjodohan ini, karena yang akan menjadi istri gue cuma Bella, ucap Rian yang sudah mulai jengah. Setelah sama-sama terdiam, Rian bicara lagi. Bagaimana kalau kita nikahnya untuk 1 tahun saja, setelah 1 tahun, baru kita berpisah. Selama pernikahan kita, lo gak boleh ikut campur urusan pribadi gue, dan gue pun gak akan ikut campur urusan pribadi lo. Pernikahan kita pun, gak boleh ada yang tahu, cuma ini satu-satunya jalan. Agar kita terlepas dari perjodohan ini. Tawar Rian, yang entah mendapatkan ide konyol dari mana. Bab 2. Aku gak bisa mengambil keputusan sekarang. Beri aku waktu beberapa hari, karena pernikahan bukanlah mainan. Pinta Ayla. Oke, tidak masalah. Apapun keputusannya nanti, gue harap Iyo jangan pernah mengharap gue akan mencintai Iyo, karena gue sudah memiliki kekasih. Tegas Rian, yang kembali mengulangi kata-katanya tadi. Setelah bertukar nomor telepon tak ada lagi obrolan, dan mereka memutuskan untuk kembali menemui orang tuanya di dalam. Apa kalian sudah selesai bicaranya? Tanya Papa Harry dan Ayah Ridwan bersamaan, karena sudah melihat anak-anak mereka kembali masuk. Sudah Om, Pak, ujar Rian yang kembali duduk. Kalau begitu, kita tinggal menentukan tanggal pernikahan mereka Rid. Kata Papa Harry. Ya kamu benar Har, lebih cepat maka akan lebih baik. Sahut Ayah Ridwan yang mengiyakan perkataan sahabatnya itu. Tapi, Ayla minta waktu dulu ya, Ai mau kembali ke kota A dulu, untuk beberapa hari. Selak Ayla. Loh, memangnya kenapa nak? Jika masalah urusan kuliahmu, biarkan orang-orang ayah yang mengurusnya. Kata Ayah Ridwan. Bukan apa-apa ya, tapi ada masalah yang harus Ayla sendiri yang mengurusnya. Sahut Ayla. Tidak apa-apa Rid, biarkan Ayla menyelesaikan masalahnya dulu. Setelah itu, baru kita tentukan tanggal pernikahan mereka. Ujar Papa Harry. Ya baiklah, aku akan mengikuti keputusan kamu saja. Ini sudah larut malam, kami akan pulang lebih dulu, karena sepertinya Paro sudah mengantuk. Kata Ayah Ridwan, yang melirik ke arah anak bungsunya itu. Oh ya sudah, lain kali kita lanjutkan lagi, kami juga akan pulang. Ucap Papa Harry. Setelah berpamitan, keluarga Ayla lebih dulu meninggalkan restoran tersebut. Dalam perjalanan pulang, tak ada pembicaraan lagi, karena bukan cuma waktu saja yang sudah larut. Tapi, Ayah Ridwan pun tahu jika putrinya, pasti masih terkejut mendengar perjodohan ini. Kurang lebih 15 menit, mereka pun sampai di depan bangunan mewah yang berlantai 2 milik keluarga Ridwan. Setelah masuk rumah tak ada pembicaraan lagi, karena Ayla langsung berpamitan untuk istirahat, lebih dulu. Hari ini, bukan hanya tubuhnya saja yang letih,
tetapi batinnya pun sedang tertekan. Sedangkan jam 2:30 tadi sore, Ayla baru saja datang dari kota A, jadi tentu saja letihnya akan berlipat ganda. Sehabis membersihkan diri, dan berganti pakaian tidur, Ayla langsung merebahkan tubuhnya ke tempat tidur yang sudah 2 bulan ini tidak dia ditempati. Karena Ayla tak tega meninggalkan kakek dan neneknya, padahal ayah Ridwan sudah berulang kali ingin membawa kedua orang tuanya itu untuk pindah ke kota B. Tapi mereka tak betah, karena beralasan, jika kota A lebih dingin dan masih asri. Sudah sampai pukul 12 lewat. Nyatanya, Ayla masih belum bisa tidur karena setiap ucapan Rian saat di taman tadi, selalu berputaran di kepalanya. Apa aku kasih tahu ayah, dan bunda saja ya? Bagaimanapun, ayah tidak mungkin mau menikahkan aku dengan anak Om Erlangga. Apabila ayah tahu yang sebenarnya. Tapi, jika aku memberitahu ayah, maka persahabatan ayah dan Om Erlangga pasti akan renggang. Aku tak tega jika harus menghancurkan persahabatan ayah. Mereka sudah bersahabat semenjak kecil, aku pun tak tega jika harus menyakiti Tante Sonya. Karena sepertinya, Tante Sonya benar-benar berharap dengan pernikahan ini. Tapi jika dilanjutkan, maka akan menyakiti semuanya, termasuk orang tua kami dan aku juga tidak mungkin menikah dengan laki-laki yang tidak menyukaiku. Ucap Ayla yang berbicara sendiri, karena dia benar-benar lagi bingung. Tak terasa, hingga sampai pukul 2 pagi, Ayla baru bisa tidur. Pagi pun menjelang. Tok, 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 sayang. Apa kamu sudah bangun? Baik tidak Bunda Mirna yang datang membangunkan putrinya. Iya Bunda, sebentar. Sahut Ayla dari dalam dan langsung berjalan untuk membukakan pintu. Ceklek. Pintu dibuka dari dalam. Loh kamu kenapa nak? Apa kamu sakit? Tanya Bunda Mirna khawatir, karena melihat kantong mata putrinya yang menghitam. Ayla baik-baik saja Bunda, cuma kurang enak badan mungkin karena Ayla kecapean. Jawab Ayla untuk memenangkan bundanya. Ya sudah istirahat lagi ya, biar sarapan untuk kamu Bunda bawa ke kamar. Suruh Bunda. Nggak usah Bun, Ayla gak kenapa-napa kok, Bunda tunggu saja di bawah. Ayla mau mandi dulu, jika sudah siap, Ayla akan langsung turun. Cegah Ayla kepada bundanya. Karena tidak ingin merepotkan sang bunda. Ya sudah, kalau begitu, Bunda duluan. Ayah dan adikmu sudah menunggu di meja makan. Ujar Bunda Mirna. Oke Bunda, Ayla mandi dulu. Ucap Ayla sambil menutup pintu kamarnya kembali. Abis membersihkan dirinya, Ayla langsung turun ke lantai 1, menyusul bundanya ke meja makan. Pagi ayah, yang tampan. Pagi juga adik kakak yang ganteng. Sapa Ayla, kepada ayah dan adiknya, seraya mencium keduanya secara bergantian. Pagi juga anak ayah. Pagi juga kakak Paro yang cantik. Puji Paro dan ayah Ridwan. Lalu, Ayla menarik kursi untuk duduk yang berada di sebelah bundanya. Mata kakak kenapa? Kok udah mirip panda? Tanya Paro yang merasa aneh. Gak kenapa-napa, kakak cuma kecapean. Sudah cepat habiskan sarapannya, nanti kamu telat. Ucap Ayla, yang sengaja mengalihkan pertanyaan adiknya. Jadi kapan rencana kamu kembali ke kota A sayang? Tanya ayah, sambil mereka sarapan. Mungkin besok pagi ya, karena Ayla ingin menyelesaikan beberapa pelajaran dulu. Jawab Ayla. Nak, ayah harap, kamu tidak menolak perjodohan ini, karena ayah percaya dengan Nak Rian.
Dia pasti bisa membahagiakanmu. Ryan adalah anak yang bertanggung jawab. Pinta ayah Ridwan penuh harap. Ayah jangan terlalu memaksa Ayla. Bagaimana jika nanti, putri kita tidak bahagia? Sahut bunda yang dari tadi hanya diam saja. Bunda, perjodohan ini sudah bertahun-tahun kami merencanakannya dan bunda tahu sendiri kan, seperti apa Harry. Mana mungkin dia membiarkan putri kita menderita? Selak ayah membenarkan. Iya, bunda tahu itu, tapi bagaimana dengan Ryan, bunda perhatikan. Sepertinya nak Ryan tidak menerima putri kita, bunda cuma takut jika terlalu dipaksakan anak kita nantinya yang akan terluka. Ucap bunda yang merasa khawatir. Itu, hanya perasaan bunda saja. Sudahlah, apapun alasannya. Ayla tetap akan menikah dengan Ryan. Karena, hanya kepada nak Ryan lah, tempat ayah percaya untuk menitipkan putri kita. Tegas ayah yang tidak bisa dibantah lagi. Akhirnya Bunda Mirna pun kembali diam, karena percuma saja dia menentang, tidak akan ada gunanya juga, lalu ayah Ridwan kembali berbicara. Ayla masalah kakek dan nenek, kamu tidak perlu khawatir, karena ayah sudah mengutus keponakan dari nenek untuk tinggal di sana menemani mereka. Dan ayah beri kamu waktu beberapa hari ini, jika memang kamu ingin mengurus sesuatu, yang tidak bisa diselesaikan oleh orang suruhan ayah. Kata ayah Ridwan sambil berdiri. Dan langsung berpamitan mengantar Paro dulu, sehabis mengantar Paro, barulah berangkat ke kantornya. Di depan meja makan, tinggallah Ayla dan bundanya. Nak, jika kamu keberatan dengan perjodohan ini, bunda tidak masalah, tidak usah dilanjutkan lagi, bunda tidak mau jika setelah menikah nanti kamu justru tidak bahagia. Ucap bunda sambil menggenggam tangan putrinya. Mendengar perkataan bundanya Ayla pun tersenyum. Bunda jangan khawatir ya, Ayla tidak apa-apa menikah dengan anak Om Harry. Hanya besok pagi, Ayla mau pulang ke rumah nenek dulu, karena Ayla ingin mengambil beberapa barang yang penting saja dan memberitahu Sari, jika Ayla akan pindah ke sini. Ucap Ayla menenangkan hati sang bunda. Ya baiklah, apapun keputusanmu, bunda selalu mendukungmu nak. Kata bunda yang akhirnya menyerahkan semua keputusan kepada putrinya lagi. Terima kasih bunda. Selama ada bunda, Ayla akan selalu baik-baik saja. Puji Ayla kepada bundanya. Meskipun Ayla tadi ingin mengatakan apa yang sebenarnya terjadi, tapi dia urungkan, karena Ayla tidak ingin mengecewakan ayah dan bundanya. Keesokan paginya, Ayla sudah di dalam pesawat. Untuk menuju ke kota A, tempat dia menimba ilmu sudah, kurang lebih 2 tahun belakangan ini. Setelah menempuh 2 jam perjalanan, Ayla sudah tiba di rumah neneknya. Neng Ayla, sudah datang. Mamang kira, mau lama pulangnya? Tanya Mang Tarno. Mang Tarno adalah satpam yang sudah bekerja di sana, selama belasan tahun lamanya. Iya Mang, Ayla sudah datang lagi. Apa nenek sama kakek ada? Tanya Ayla sopan. Ada Neng, langsung masuk saja. Tadi kakek sama nenek lagi di taman belakang. Sahut Mang Tarno. Markona, kelinci peliharaan kakek Ayla. Nenek, kakek. Ayla datang. Ucap Ayla yang sudah memeluk nenek dan kakeknya. Loh baru sehari sudah datang. Kok cuma sehari sayang? Tanya nenek merasa heran. Iya Nek, karena abis ini, rencananya Ayla akan melanjutkan sekolah di kota B. Ayah, ingin Ayla pindah ke sana, nenek dan kakek ikut ya. Ayla gak mau ninggalin nenek sama kakek.
pinta Ayla dengan sedih. Sedangkan kakek dan neneknya saling pandang, karena mereka sudah tahu apa yang terjadi sebenarnya. Kakek dan nenek tidak akan kemana-mana sayang, kami akan tetap berada di sini, tapi kamu yang harus lebih sering mengunjungi kami. Ucap nenek sambil membelai kepala cucu perempuannya itu. Meskipun berat rasanya untuk melepaskan sang cucu, tapi apa boleh buat, karena mereka ingin yang terbaik untuk cucunya juga. Kamu bersih-bersih dulu sana, habis itu, baru kita makan siang. Ajak nenek, seraya menggandeng Ayla masuk ke dalam rumahnya. Bab 3. 3 hari kemudian. Tep, tep. Suara langkah kaki Rian, yang berjalan menuju ke meja makan. Pagi, Pa, pagi juga Ma. Sapa Rian kepada kedua orang tuanya. Pagi juga sayang, kamu sudah siap nak? Ayo kita sarapan dulu. Ajak Mama Sonya. Rian pun langsung mengambil tempat duduk di dekat sang mama. Apa hari ini kamu ke perusahaan juga nak? Mama Sonya kembali bertanya. Rencananya iya Ma, karena nanti sore kan ada meeting. Jawab Rian. Setelah tidak ada pembicaraan lagi, sampai mereka selesai sarapan semuanya, barulah Papa Harry mengeluarkan suaranya. Rian, apa kamu sudah putus sama Bella? Sebelum Ayla kembali, hubunganmu dan Bella harus sudah berakhir. Karena dalam bulan ini juga, pernikahan kalian akan dilaksanakan. Dan setelah menikah nanti, kalian akan tinggal di rumah yang sudah kami persiapkan. Urusan perusahaan pun, 70% akan Papa serahkan kepadamu. Terang Papa Harry panjang kali lebar. Kenapa Rian harus pindah rumah? Dan bukannya tinggal di apartemen, jauh lebih dekat dari perusahaan. Tanya Rian yang merasa heran dengan keputusan orang tuanya. Karena Papa tidak mau, jika suatu saat nanti, Bella menyambangi apartemen kamu, gadis itu pasti tidak akan menyerah begitu saja. Ucap Papa Harry tidak suka. Pa, Bella itu gadis yang baik. Papa tidak menyukai Bella, karena dia anak Om Senjaya kan. Bella itu beda Pa, Bella gadis yang baik. Rian yang membela kekasihnya. Rian, siapapun Bella, meskipun dia bukan putri Sanjaya, Papa tidak akan pernah merestui hubungan kalian berdua. Dan Papa tegaskan lagi, kamu akan tetap menikahi Ayla. Jika kamu masih ingin menjadi anak Papa. Tegas Papa Harry yang sudah tidak bisa dibantahkan lagi. Rian yang emosi, akhirnya langsung berdiri dan berpamitan kepada mamanya. Karena setiap membicarakan Bella maka sudah pasti mereka akan bertengkar. Anak itu selalu saja begini, sudah dibilang dari awal, jangan pernah berhubungan lagi dengan keluarga Sanjaya. Tapi masih juga berhubungan, begini kan akhirnya. Rutuk Papa Harry yang tidak suka dengan sikap anaknya. Sudahlah Pak, Rian butuh waktu untuk bisa melupakan Bella. Nanti juga setelah menikahi Ayla, seiring berjalannya waktu, Rian pasti bisa melupakan Bella. Apalagi rencana Papa dan Ridwan, yang akan membiarkan mereka hidup berdua. Mama sangat yakin, bahwa tidak membutuhkan waktu yang lama, anak kita pasti akan jatuh cinta pada Ayla. Ucap Mama Sonya, agar suaminya bisa bersabar. Rian melajukan mobil mewahnya membelah jalanan ibu kota. Dengan sangat kencang, hanya dalam waktu 20 menit. Rian telah tiba di depan Universitas Airlangga. Universitas Airlangga. Rian tumben lo sendiri, mana ekor lo? Tanya Andre yang sedang bersama dengan Nando. Bella bawa mobil sendiri. Jawab Rian singkat. Udah. Ayo masuk jangan bertanya terus.
Timpal Nando sebelum Andre kembali bertanya. Dan mereka berjalan beriringan menuju kelas masing-masing. Di dalam perjalanan mereka bertiga, tak luput dari pandangan dan perbincangan kaum Hawa. Karena mereka bertiga bukan hanya tampan saja, tapi juga berasal dari keluarga terhormat. Suara riuh dari para siswi pun mulai terdengar. Wah, lihat calon imam gue, ucap si gadis. Gue pengen meluk, kata si E. Gue mah, dijadiin pacar ke-15 pun mau, kata si C. Kalau gue mah, diajak tidur 1 malam pun mau. Timpal si A lagi. Kalian pada ngomongin apa sih? Kesal si Y. Coba aja kalau ada tuh cabe-cabean, emang kalian pada berani, dan tegur si Waras. Apaan sih, sirik aja lo. Timpal yang oleng. Itulah kira-kira obrolan para gadis yang berjumpa mereka di sepanjang jalan. Sementara itu, di kota A, Ayla sedang berada di kampus, tempat dia menimba ilmu selama kurang lebih 2 tahun ini. Kamu beneran mau pindah? Tanya Sari, sahabat Ayla di kota A. Iya Sar, ayah sama bunda yang nyuruh. Jawab Ayla jujur. Ayla memang sengaja tidak memberitahu Sari fakta yang sebenarnya bahwa dia akan dijodohkan, bahkan akan segera menikah. Nanti, aku akan sering-sering datang ke sini, lagian nenek dan kakekku masih tinggal di sini Sar. Jadi jangan cemberut gitu dong. Bujuk Ayla, karena melihat Sari sudah cemberut. Kamu harus janji ya, jangan lupain aku. Harus selalu memberi kabar dan menghubungi aku. Ucap Sari merasa sedih. Iya Sari sayang, jangan khawatir. Aku akan selalu menghubungi kamu. Rayu Ayla kepada sahabatnya itu.